Ketemu lagi ya kita hari ini dengan materi saulang. Ini tadi kan kalau saulang kita harus tahu dulu kita mau menggunakan media apa, flash disk kah, ataupun CD ataupun DVD. Karena dia kan banyak aplikasi untuk membakar, misalnya membakar OS untuk melakukan saulang. Kalau DVD mungkin kalian pernah lihat Power ISO ataupun Ultra ISO itu biasanya khusus memang DVD ataupun CD dan kemudian. Nah, kalau misalnya flash disk umumnya kami menggunakan dua, Ventoy dan Rufus. Saya akan mengajarkan pembakaran operasi sistem menggunakan Rufus. Dan itu simple yang sama. Udah langsung dibaca H dan I. Kalau kita ambil E dan F, itu kita kena flash disk Ventoy kita. Jadi kalian jangan salah, device-nya itu kalian pastikan dulu, yang misalkan ada 2 ataupun 3 device yang kalian pasang, kalian pastikan dulu misalkan hard disk yang mana, pakai hard disk flash disk yang data yang mana, flash disk yang kalian gunakan untuk bisa ulang yang mana. Jadi kalian mau dipastikan, jangan salah. Nah, ini tinggal kita pilihkan disk atau ISO image, tinggal kita select. Kita ambil cari gambar ya di mana di E kalau saja di E di aplikasi di Windows dan kita ambil yang 10 tinggal kita open saja. Kita tinggal kita restart atau kita shutdown. Kita enaknya kita restart saja ya. Ini standarnya nih F2, penggunaan F2 untuk masuk BIOS dan Escape untuk masuk boot menunya, pilihan bootnya. Mau kita pilih hard disk, kita pilih DVD, ataupun kita pilih USB. Tapi ingat, bukan ditekan sekali atau dipendam, tapi tekan berkali-kali sampai dia muncul ke sistem BIOS ataupun boot menu yang kalian mau. Kita set up, dah masuk BIOS. Kita bisa ke menu boot. Nah, ininya kita pindah. UEFI ini kita pindah ke atas. Pindahkan. Jadi kita tinggal kayak itu. Naik turunkan nih, dia jadi paling atas. Jadi kalau karena udah paling atas, UEFI ini kita save aja, save and exit, atau kita F10 biar cepat. Kalau nggak perlu raba ke terakhir, tinggal kita yes, kita tunggu aja. Biasa karena kita udah atur itu paling atas, kita langsung ditembak ke situ, langsung dibaca. Tadi dibaca di detect di sini, ada informasinya, data OS-nya dibaca. Tapi apabila kalian nggak mau masuk BIOS, nggak masalah. Tadi masuk ke boot tadi, mungkin saya nggak sengaja tekan F12 tadi. Yang boot tadi pilihan, tinggal kita tekan yang si USB, kita enter ke USB, jadi dibaca ke USB langsung. Tapi kalau kita tekan ke hard disk, berarti langsung masuk ke Windows awal. Ini lagi logiknya, dia memang ada yang cepat, ada yang memakan waktu lama, jadi kita tunggu aja. Jangan kita paksakan gitu, perangkat kita misalkan speknya rendah, kalian paksakan kita kencang. Nah ini, normalnya kayak ini umumnya, tampilan. Diminta install bahasa, time dan currency format, waktunya kita harus tentukan di negara mana kita dengan keyboard. Dia memang umumnya kan US dia, standar atau default dia rata-rata United States atau English. Jadi kita sesuaikan. Ini kita sesuaikan dengan negara kita. Bisa default, bisa diketik aja. Nah, kita sesuaikan negara kita. Kenapa? Nanti waktu dibaca jamnya sesuai dengan negara kita. Jadi juga kita tergantung. Tapi umumnya defaultnya orang pakai US. Setelah kita pilih US, ingat biasanya yang diubah cuma ini aja ya, time-nya sesuaikan dengan negara kalian. Lalu kalian next, install now. Setup is starting. Jadi dia lagi menyiapkan setup untuk data Windows dia. Kita tunggu saja. I don't have saja. Nah, banyak dikasih ini segala Windows 10.
Alt Pro aja yang bisa akses Alt sambil Pro ya. Oke ya, next, kita next. Jadi nggak semua operasi sistem itu ada lengkap kayak gitu. Nah ini kita accept aturan dari si Microsoft-nya. Windows kan punya Microsoft. Jadi lisensinya kita accept, baru kita bisa next. Kemudian kita next. Karena kita mau install aja, mungkin kita hapus C aja, kita ambil password. Nah ini kita delete ini, C-nya kita delete. Nah ini kosong. Jadi kosong sama jadi namanya unallocated space, sama kayak kita lihat di manajemen. Jadi ini istilahnya space kosong, penyimpanan kosong yang nggak digunakan. Nah jadi jangan kita name dulu, kita hapus dulu recovery MSR-nya dengan sistem awal kemunculannya. Biasanya kita delete. Ini juga kita delete. Nah ini jadi satu. Nah kalian ini karena kita udah sesuai, kita maunya semua nih, nggak mau kita bagi lagi. Tapi kalau kalian bagi bisa. Ingat kalau 1 GB itu 1024. Ya. Jadi ini sekitar 89 totalnya, 87,9 GB. Karena kita nggak mau kita bagi, kita tinggal update aja. Nah. Oke. Dikasih lagi kan, tapi recovery-nya tidak ada karena kita baru install baru. Recovery ada apabila nanti ada kendala di OS-nya, biasanya diminta recovery perbaikan. Nah ini kita pastikan dulu, jangan salah nanti kita udah bagi nih, kita tekan ke sini, kita next. Apabila kita next langsung kita tekan ke sini, CD tadi yang ditempel OS installnya. Sistem C-nya ditaruh di si penyimpanan. Jadi harus pastikan dulu. Kalau kita taruh di sini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kecil partisinya, nggak bisa dia. Jangan, oke lah, karena kita bilang ini tipe sistem, ini MSM. Coba di primary ini kalian bagi cuma kasih 5 GB. Kalian install nggak bisa juga deh, karena terlalu kecil. Jadi space-nya nanti informasi yang diberikan, warning yang diberikan, dia karena space-nya kecil. Sudah, kita ke CC. Jika kita next, udah, ini install Windows lagi berjalan. Ini kita tunggu. Nah, ini udah muncul. Cuma dilihat di sini. Ini udah muncul ke settingnya, setting Windows-nya. Diminta dari pertama basicnya apa? Diminta kita negara kita, region kita, tempat kita di mana. Kita kan Indonesia, kita pilih lain, nggak masalah. Cuma nanti sistemnya berubah dia. Bukan dari tampilan, dari biasa dari bahasa, dari jam kita, di situ dia mengaruhnya. Nah, tampilannya tetap sama. Paling nanti kalau misalnya kita pilih nanti Arab atau apa, takutnya nanti ada beberapa fitur yang bahasanya bahasa Arab, kita nggak tahu. Nah, kita Indonesia, kita yes saja. Kita tetap menunggu nih, tetap kita just a moment. Jadi dia lagi mempersiapkan perangkat kita agar bisa digunakan. Nah, ini US atau biasa di Indonesia. Tidak, Indonesia tidak digunakan. Berarti kita umumnya apa? US. Karena tulisannya hampir sama dengan bahasa Indonesia. Tulisan alfabetnya. Kalau bahasa lain kan ada berbeda. Ada yang Inggris, India, jadi agak. Kalau misalnya kalau kita pakai desktop, kita pakai HP yang ada keyboardnya autocorrect, autocomplete, jadi dia berbeda. Berbeda dari bahasa. Iya saja. Nah ini yang kemarin si Gendra yang keyboardnya nggak bisa kemarin. Kita sebenarnya bisa nih, kita add icon keyboard. Nanti dia sudah disediakan di taskbar karena keyboard memang rusak. Kita bisa pakai keyboard ini, tapi pakai mouse ketika kita klik-kliknya. Nah, keyboard alternatif untuk sementara, atau kalian beli keyboard eksternal, keyboard PC.
itu pasti kebaca asalkan drive keyboardnya itu baca. Tapi kalau kita nggak mau add, nggak masalah juga ya, kita skip aja bisa. Kita bisa juga add di dalam komputer kan, kita tambah di dalam komputer di settingan. Nah ini kan kita ada wifi, kita nggak usah buat aja wifi dulu. Kenapa? Karena biasanya waktu ada wifi dia agak lama dia prosesnya. Kenapa? Dia ada beberapa fitur mungkin langsung di-update ya. Dan kebanyakan di Windows 11 biasanya. Kalau Windows 10 udah mentok update, apalagi kita yang kita bakar atau kita gunakan OS tadi yang paling versi terakhir dari update dia nggak lama. Tapi kalau misalnya Windows 11 dia pasti ada fitur auto update. Itu yang bikin lambat kita apabila kita langsung connect ke internet. Walaupun kita tahu nih, kita wifi kita passwordnya apa kita tahu. Mending kita pilih I don't have aja, biar nggak mengganggu proses instalasi kita atau yang lama. Nah ini kalau kita misalkan pakai dan nanti connect internet untuk Microsoft ya, akun Microsoft lagi. Kalau misalnya kita connect mau dia diminta akun Microsoft nanti. Kalau kita nggak punya, kita continue with limited situ. Jadi tanpa akun Microsoft ya. Continue with itu. Pokoknya kalau kita nggak mau, kita tolak aja. Nah, ini privasi kalian. HP kalian pasti kayak gini juga awalnya. Diminta lokasinya yes, dia untuk membaca datanya yes, untuk yang pernah experience pengalaman kita belajarannya kita yes, ada juga find my device yes. Ini gunanya untuk apa sebenarnya? Apabila perangkat kalian hilang. Sama kayak kalian di iPhone ada fitur yang bisa find my iPhone gitu. Walaupun dalam keadaan dia Google-nya terlogout, dia bisa find my iPhone. Sama juga sebenarnya. Walaupun mungkin kita karena ini settingan dari Microsoft kita ngerti, kita kebanyakan pakai aplikasi tambahan, aplikasi Google yang pelacak itu bahasa Indonesia. Karena asalkan kita hidupkan lokasinya jadi HP, dia bisa kita lacak. Walaupun kita nggak ngerti ini caranya, karena ada sistem sendiri dia. Ada cara lebih mudah daripada yang kita buat. Kita yes saja, kalau kita matikan nggak salah juga. Nah, tapi kita yes saja.